gunung sehingga gunung itu berjalan-jalan. Ya. Wa idzal jibalu sayyirat. Ya. Jadi makai ibu-ibu bapak gunung itu berjalan. Kita ini pernah melihat kita tahun 2018 nek mboten salah itu gempa di Palu itu terkenal istilahnya likuifaksi gitu. Tanah bergerak 2 kilometer luas biar itu kota Palu. Ini nanti Allah Ta'ala akan menjalankan gunung. Jadi gunung Merapi melaku-laku. Buh ngalor ketuk Semarang, buh ngetan ketuk Solo, buh ngulon ketuk Purworejo, kemudian boleh ngertos. Ya, tapi Allah akan mempergerakkan, menjalankan gunung. Buh, ambiar dunianya diri sekalian. Ya. Apalagi Rasul kita mendekomali menjelang kedatangan Dajjal itu Allah akan menahan setahun tidak turun hujan setetes pun di muka bumi ini. Oh, itu hukum Allah sudah rusak. Bapak ibu tasengnya mutan, kalau panjenengan sampai berikut nanti ngerasakan setahun jawa tasengnya mutan betul. Saya masih ingat kapan itu pas Gunung Merapi jeblok tahun 2010 itu 1 tahun kita hujan. Betulan ini. Jadi waktu itu tahun basah betulan ini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu Jawa. Puncaknya nanti pas, bukan puncaknya itu pas Gunung Merapi jeblok bulan November, bulan Oktober itu hujan itu hadirin sekalian. Ya. Jadi Allah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dari sisi rusaknya alam semesta ini, rusaknya alam semesta. Jadi nanti kiamat itu terjadi ketika keimanan rusak, akhlak rusak, dan alam semesta rusak. Hanya ini bapak-bapak ibu-ibu, ampun sah khawatir. Kenapa? Karena nanti Allah Ta'ala akan mengembalikan kebaikan dunia sebelum kiamat benar. Itu Allah akan mengembalikan berkahnya dunia. Allah akan mengembalikan baiknya dunia. Apa? Kecerahkan dunia ini kepada seorang dari keturunannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Mahdi. Ya, nek Rasul kita menyampaikan hari itu Allah akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan ketidakadilan. Hari itu Allah Ta'ala akan memunculkan dunia berkahnya seperti dulu ketika dunia diinjak pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Ada masanya bapak-bapak. Satu niko, itu perubahan kami ngerasakan saestu Allah itu masih melimpahkan rezeki. Nek berkait dicabut. Ya, buktinya apa? Buktinya wong saniki nyambut gawe bayarnya oke. Bandingkan dengan 20-30 tahun yang lalu, tahun 80-an. Ya, bapak saya pegawai negeri sipil. Iya bapak. Ini buatan salah gaji pertamanya 40.000 pinten. Begitu. Nek zaman semanten saya pribadi itu nek jenenge nopo makan sekolah sangune 100 rupiah nih bapak saya langsung sepuh mungkin lebih merasakan itu nih. 100 rupiah itu saya kan tuku bubur warak kemudian saya dicereni. Nggih. Bensin 300 seliter. Coba nih mas-mas canom coba dengan di bensin 300. Dibanding tolong dengan ya. Sebelumnya 150 di bawah nih dong, rasanya utang di bawah. Jadi rezekinya itu masih ada, tetapi berkah. Rezeki yang berkah itu rezeki yang tidak banyak kadangkala, tetapi kebaikannya melimpah. Apalagi dia banyak. Hari ini yang dicabut oleh Allah itu bukan rezeki yang berkah itu loh, bapak. Kalau tak saya kemutan, karena ibu ke bapak saya, kalau bapak saya PNS, kalau ibu saya itu pedagang pasar. Kalau tak saya kemutan, zaman tahun 80-an itu kalau ada barang dagangan yang ketinggal di pasar, itu tidak ada satu orang pun yang berani mencuri.
tidak ada satu orang pun yang berani mengambil barang dagangan milik pedagang di pasar yang ketinggalan. Tasnya kemutan terus sampai hari ini. Nah, saat ini lah kok ketinggalan, disimpannya digulek-gulek, dibongkar-bongkar ada nasabah ya Allah ya. Rezekinya masih ada, berkahnya dicabut oleh Allah. Napa malih? Juraman biyen niku nek jenenge wong mancing neng kali. Nggih, kula jangankan mancing ya, Bapak. Kalau tasnya kemutan, saya itu biasa kalau mandi di sungai, niku mangke wonten bapak-bapak sing pasang icir gitu bahasane. Cah cilik lah kenal saya icir. Ya itu itu barang niku dipasang ning kali ning dicolok ngeten niku, mangke iwake do mlumpat-mlumpat sesuk diangkat rada kebat niku. Nggih. Saiki wong urip kok mancing niku seakan-akan iwake karo sing mancing, oke sing mancing. Sebenarnya malih apa? Rezeki masih dilimpahkan oleh Allah karena Allah tidak akan mencabut rezeki bagi manusia sampai manusia itu mati. Ya, kata kota Arizqo katakan Nabi kita di dalam satu riwayat atau apa-apa. Tetap akan dilimpahkan. Yang dicabut apa? Yang dicabut berkahnya. Kenapa? Karena akhlaknya rusak, karena keimanannya rusak. Nah, dinasihati Allah dan itu tanda-tanda akhir zaman. Bapak pulau panjenengan sampai waspada pramila bapak-bapak ibu-ibu ketika kita membicarakan tanda-tanda akhir zaman itu hikmahipun pulau supados pulau panjenengan sami mempersiapkan diri. Kalau tanda akhir zamannya tidak baik, maka kita mengantisipasi agar kita tidak banyak terpengaruh. Misal, Rasul kita menyebutkan tanda akhir zaman itu ketika nanti Allah, ya, ketika nanti akan muncul generasi anak-anak kecil yang suka marah-marah kepada orang tuanya. Dalam riwayat yang lain itu Rasul kita menyebutkan anak yang mencintai sahabatnya tetapi membenci bapaknya, dekat dengan istrinya tetapi jauh dari ibu kandungnya. Wonten iki riwayate. Dekat dengan temannya, jauh dari bapaknya. Nggih mboten? Wah nek ro kancane iki dijak mompo dukun mompo nggih. Nggih. Nanti kon jukuk duwite bapakne jukuk ning nek sing kongkon bapakne wangile pol. Kalau dengan teman-temannya setianya minta ampun, temannya sakit meskipun beda kabupaten dijenguk ikut menunggu di rumah sakit. Begitu orang tuanya sakit babar belas orang kenal orang tuanya tinggal bulan pokoknya model begitu ya. Apalagi mencintai istrinya tetapi durhaka kepada ibunya ya. Hadirin saudari Allah yang dalam riwayat itu disebutkan tanda-tanda akhir zaman. Nah, kalau kita tahu tandanya begitu buruk, kita antisipasi. Dapat ampun ngantos kula panjenengan sami atau anak-anak kita menjadi anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga yang jauh dari orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya dan memilih mendekati serta setia kepada teman-temannya. Ampun ngantos kita antisipasi dengan apa ya? Dengan mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Pulau mengalih Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa nanti di akhir zaman itu akan merajalela kejahilian, ya, wayan surul jahl, wayan harus zina, kemudian perzinahan dikerjakan terang-terangan, bahkan perzinahan merajalela sehingga seakan-akan mengalahkan pernikahan. Dengan percaya benar ibu-ibu bapak-bapak. Hari ini loh. Ya. Kalau kita memaknai wayat harus zina, kados pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bermakna bahwa perzinahan dikerjakan terang-terangan. Dan hari ini real, ya Bapak. Anak-anak muda itu selalu biar terang. Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita, anak keturunan kita. Pacaran, berhubungan suami istri direkam. Ketika nanti putus merekamnya disebar kemana-mana.
Dan itu sudah model di nasabani Allah ya. Kalau contoh hari ini ada anak muda lagi perempuan kok gandengan tangan tok, itu mungkin ono. Kita tidak membicarakan boleh atau tidak lagi. Saya menyampaikan kalau contoh ada anak muda hari ini si pacaran gandengan tangan, onten ming sekedip saestu. Anak muda hari ini itu ketika pacaran panggilannya sudah papa mama. Koyok bojone, bahkan ketika membahasakan dengan temannya itu membahasakan istri kayak bojomu, ngomongnya begitu lagi ya, membahasakan temannya itu ketika menyampaikan kamu yang kamu tinggal aku ngantar kayak bojomu, itu maksudnya dan itu biasa loh hari sekali dari Allah ya. Wayal harus zina, maknanya apa? Dan hari itu zina itu menang kata Nabi Muhammad SAW dalam makna yang kedua. Jadi kalau ada orang menikah, maka sebagian besar pernah berzina entah dengan suaminya yang dia nikahi atau dengan orang lain sebelum dia menikah dengan suami atau istrinya. Nabi Muhammad yang dikol, ya, bukan saya, kita hanya membacakan hadis. Ini kita ada kiamat kecil dan terkait wayang suruh jalan perajarilah jahiliyah. Kenapa? Karena kita tinggal di suatu masa di mana orang Islam itu sudah mulai menganggap pendidikan agama tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Ya. Tidak terlalu memusingkan. Hari ini banyak orang tua yang ngapunten, mungkin saya keluar dengan kami. Zaman anaknya TK, SD itu betul-betul anaknya ketika tidak pergi TPA, tidak kemudian doya-doya tenanan. Tetapi begitu anak-anaknya mulai masuk SMP, cul, seakan-akan selesai urusan orang tua, maka noyong ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda itu mulai rusak justru ketika masuk usia SMP SMA. G. Ya. Terus semuanya panjenengan coba bapak, ibu-ibu jangan ketemu sama anak-anak pang itu. Ini saya itu nih, anak-anak pang itu lah, anak-anak yang patoan, yang rambut itu jegrak-jegrak. Tapi panjenengan coba uji mereka pada Quran ini banyak yang bisa baca Quran. Jadi, kenapa? Zaman SD biyen yo maca Quran, yo melu TPA. Zaman TK yo melu TPA. Kapan mulai itu masa-masa pubertas, ketika sudah mulai mengenal cinta dengan lain jenis, kemudian mulai hilang kontrol, lepas orang tuanya seleleh luweh. Sing penting sekolah, masalah nanti ngaji pora, sholat pora, pergaulannya piye, pulang jam 12 malam pun orang tua seleleh luweh. Ya terkait, semuanya saling terkait. Kalau bahasa di dalam Islam ini sunatullah. Terus bapak ibu nyonatan nih. Kalau Nabi kita menyampaikan bahwa di akhir zaman itu kerusakan merajalela di mana-mana, entah kerusakan moral, akhlak, keimanan, itu ya sunatullah itu hukum sebab akibatnya memang sudah ada. Ya, jadi kerusakan moral, kerusakan akidah, kerusakan iman, kerusakan akhlak itu muncul kapan? Saat orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak lagi menganggap agama itu penting. Ya loh bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian Allah ya. Saya itu banyak orang tua yang dari maca Quran buatan. Saya itu ayo nanya, "Lek wis maca Quran belum nih?" Nah, wis maca Quran belum. Tidak banyak orang tua yang masih mengontrol sholat anak-anaknya. Ojo lagi sholat. Jadi, meskipun nulis wonten WA, WhatsApp nih, ya, atau apa kita Telegram atau apa, sampaikan kepada anak, jangan lupa jarang ada yang sebenarnya. Ya, saya itu. Jadi memang nilai sudah berubah. Nah, kalau dapat cerita, ya, dapat cerita dari sebagian orang itu zaman biyen. Ini pun kalau ada orang tua yang didatangi oleh calon mantu, ya, memperkenalkan diri kepada calon mertuanya, itu pertanyaan orang tuanya itu pertanyaannya, "Le kowe ngaji nang endi? Kitab apa sing wis tak waca? Ya ini sapa?
Itu pertanyaan-pertanyaan yang umum zaman dulu. Saat ini mboten nonton. Mungkin ada tapi tidak banyak. Jarang. Kenapa? Sudah dianggap tidak terlalu penting. Kenapa kita hari ini disuguhkan dengan kelitih sanggurgon misalnya? Modern kelitih. Tak nom-nom sing baca wong nganti mati. Itu kan berawal dari tidak terlalu perhatiannya orang tua kepada anak-anaknya. Bulan Rosopo yo leleh luweh, bali jam piro yo leleh luweh. Nggih niku wae akhlake kaya napa yo leleh luweh. Jadi sunatullah sebenarnya sunatullah itu hukum sebab akibat. Jadi kalau Allah Ta'ala menciptakan satu fenomena itu pasti ada sebabnya. Tidak serta-merta mengatakan boleh. Ya, menawi Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu menyampaikan hal ini dimulai oleh Allah sejak diutusnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian dikirimkanlah oleh Allah kepada Nabi Musa kitab Taurat. Ya, surat Al-Qasas 43. Walaqad ataina Musa kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nas. Ya. Itu ayat yang kata Imam Ibnu Katsir sejak Allah itu menerangkan dengan ayat ini, dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat sebelum mereka sebagai bahan pelajaran. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, jadi Allah Ta'ala itu sejak diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa, maka Allah tidak akan pernah membinasakan satu umat sedangkan umat yang beriman diselamatkan. Jadi ketika hukuman datang, semua orang yang tidak beriman mati, atau semua beriman semuanya selamat. Itu sudah selesai dan tidak akan terjadi lagi sejak diturunkannya kitab Taurat. Itu makna ayat itu. Lalu bagaimana? Sejak diturunkannya kitab Taurat, maka Allah Ta'ala menyerahkan semua kerusakan dunia itu untuk diperbaiki oleh yang beriman. Kalau ada orang yang berbuat mungkar, harus dicegah oleh orang yang beriman. Kalau ada orang yang meninggalkan perkara yang ma'ruf, harus didorong oleh orang yang beriman untuk dilaksanakan. Kalau ada orang yang menyeleweng, harus diluruskan. Ya, kalau ada kerusakan harus diperbaiki oleh orang yang beriman. Kalau tidak, maka Allah Ta'ala akan menurunkan hukuman dari langit. Dan ketika hukuman itu datang, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman semuanya kena. Maka Allah menyampaikan melalui kata Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa 'alamu anna Allaha syadidul 'iqab. Berhati-hatilah kalian, Allah mengatakan, dengan hukuman yang Allah timpakan tidak hanya kepada orang-orang yang zalim, tapi kepada semua orang. Kenapa? Karena orang yang beriman mendiamkan kezaliman dan kemungkaran prasaja. Jadi, pramila Khalifah Umar bin Abdul Aziz niku ngendika, la yu'adzabul 'amatu bi dzambil khassah. Sungguh umat seluruhnya tidak akan mungkin dihukum oleh Allah dari langit itu karena perbuatan dosa orang tertentu. Tidak mungkin gitu. Jadi tidak mungkin orang satu kampung itu dihukum oleh Allah gara-gara satu orang yang berbuat dosa di kampung itu. Tidak mungkin. Tetapi kata beliau, walakin idza umila munkaru jihar istahaqqul 'uqubata kullu. Tetapi kata sahabat, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika perbuatan mungkar dikerjakan satu orang dan terang-terangan, sedangkan orang yang beriman lain diam saja, maka semuanya akan dihukum oleh Allah. Di dalam riwayat Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan qala la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhunna 'anil munkar aw ayyushikullah ayya'ammahum bi'aqabihi kama qala. Rasul kita ngendika, kalian harus beramar ma'ruf nahi munkar, atau kalau tidak hampir pasti Allah akan meratakan
hukuman untuk kalian semua. Jadi, dan terus ini sebab akibat Bapak. Menawi kita bicarakan tanda-tanda kiamat kecil, rusaknya akhlak, rusaknya moral, rusaknya keimanan, itu ada sebabnya. Kapan sebabnya? Pada waktu umat Islam mulai meninggalkan ajaran Islam. Kalau bahasa Rasul kita Muhammad SAW, Al-Qamakola tungkol nurul Islami urwatan. Allah Rasul itu mengibaratkan bapak-bapak, ibu-ibu, Islam itu seperti ikatan. Ajaran Islam itu seperti ikatan yang mengikat badan kita, kehidupan kita. Tetapi ikatan ini akan terurai satu persatu, lepas satu persatu, kata Rasul kita Muhammad SAW. Awwaluha al-hukm wa akhiruha as-shalah. Pertama kali ikatan Islam yang dilepas oleh kaum muslimin itu hukum. Hukum Islam akan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yang paling akhir as-shalah. Salat Nabi Muhammad SAW yang mengaku beriman kepada Allah, Islam, tetapi tidak melaksanakan sholat. Jadi, maka tenang dengan sabdanya Allahnya. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Kurang lebih semua maaf, insya Allah kita laksanakan dalam kajian-kajian yang akan datang. Semoga Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup, ibu-ibu, bapak-bapak. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum